Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah fattaqullaha mastata'tum fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya. Senantiasa kita memuji-mujinya dan segala pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita semenjak lahirnya kita di dunia ini sampai detik ini. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya dan tidak pernah menghentikan nikmat-Nya kepada kita semua. Namun di antara kita dan masing-masing kita sering bermaksiat kepadanya, sering durhaka kepadanya, sering melanggar perintahnya ataupun larangannya. Padahal Allah Ta'ala tidak pernah melanggar janjinya. Terus menerus Dia memberikan nikmat-Nya dan tidak pernah memutusnya sedikit pun. Akan tetapi kita sering sekali lupa dengan Allah dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah rasa syukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, kita perbanyak salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, di beberapa ayat yang mengingatkan kita tentang khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. Janganlah kalian ittiba, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, karena langkah-langkah syaitan akan menyeret manusia kepada kemaksiatan, kedurhakaan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh Allah, akan menyeret manusia kepada bentuk-bentuk pelanggaran dan meninggalkan perintah-perintah yang wajib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ketahuilah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah syaitan untuk menjerumuskan manusia tidak hanya satu langkah, tidak hanya khutwah wahidah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk jamak, khutuwat katsirah. Langkah-langkah syaitan itu banyak. Tidak hanya satu. Sekiranya seorang lolos dari satu langkah syaitan, satu jerat syaitan,
belum tentu dia akan lewat ataupun lolos dari jeratan syaitan yang lainnya untuk menyeret mereka kepada jalan-jalan neraka. Dan Allah Ta'ala mengakhiri ayatnya bahwasanya innahu yakni inna syaitan aduun lakum, musuh bagi kalian, jangan jadikan teman. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian, mubinun, dan musuh yang nyata, bukan halusinasi, bukan hanya sebatas ilusi, bukan hanya sebatas pembicaraan dalam jiwa, tapi itu nyata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menjerumuskan dan yang telah menjadikan manusia pertama dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya, yaitu Adam beserta istrinya. Oleh karena itu, para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kita sebutkan beberapa bentuk langkah syaitan yang sangat berbahaya menjerumuskan manusia, terutama menjerumuskan manusia, memalingkan manusia agar mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan manusia tidak mengakui rububiyah Allah, menjadikan manusia agar mereka mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabb, hak rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dimiliki selainnya, karena Al-Khaliq itu hanya satu, makhluk yang banyak, dan makhluk itu diciptakan dan penciptanya hanyalah satu. Syaitan berusaha menjadikan manusia agar mengingkari rububiyah Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum." Syaitan itu akan senantiasa mendatangi salah seorang di antara kalian. Yaqulu, dia akan berkata, "Man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza." Siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan itu? Siapa yang ciptakan ini? Itulah awalnya langkah syaitan untuk menggelincirkan manusia agar mereka mengingkari Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Dia akan membisikkan ke dalam hati manusia, ke dalam fikiran manusia, siapa yang ciptakan langit, siapa yang ciptakan bumi, siapa yang ciptakan tumbuhan, hewan-hewan, ikan, laut, pepohonan, manusia. Awalnya manusia yang dibisiki oleh syaitan. Dengan langkah seperti ini dia masih bisa menjawab Allah. Hatta yaqul, sehingga syaitan itu akan berkata, "Man khalaqa rabbak?" Kalau begitu siapa yang menciptakan Rabbmu? Disitulah syaitan mulai menggelincirkan manusia agar manusia rusak akidahnya, agar manusia rusak keimanannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaitan itu berusaha untuk merusak manusia pada akidahnya, keyakinannya, keimanannya, ibadahnya, muamalahnya, pada harta manusia. Dia ingin rusak semuanya agar dia bisa mendapatkan pengikut yang banyak di naru jahannam, di neraka jahannam. Di antaranya dalam perkara akidah, para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza balaghahu, siapa saja yang mencapai kondisi dan keadaan seperti ini, ingin dijerumuskan oleh syaitan dari sisi akidahnya, keyakinannya, sehingga dibisikkan dalam fikirannya, siapa yang ciptakan Rabbmu? Falyasta'iz billah, kata Rasulullah, cepat-cepat minta perlindungan kepada Allah. Katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, karena itu merupakan jerat syaitan, khutwah syaitan untuk merusak akidahnya manusia, keyakinannya manusia, yang awalnya secara fitrah penciptaan manusia dari awal tidak pernah meyakini Rabb selain Allah. Itu fitrah manusia. Ketika Allah pertama kali menciptakan manusia, semua manusia mengakui rububiyah Allah. Ini yang pertama, para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berbagai macam penyimpangan akidah dan keimanan yang terjadi di tengah-tengah manusia
Itu banyak terjadi dikarenakan mereka mengikuti langkah syaitan di dalam menjerat manusia untuk menyeret mereka dalam kekufuran, agar mereka meyakini keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga syaitan berusaha menjerat manusia dengan langkahnya agar manusia rusak ibadahnya. Seharusnya mereka beribadah kepada Allah, akhirnya mereka menduakan Allah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala telah menyebutkan dalam surat Yasin. Allah taala berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah sudah kukabarkan kepada kalian, wahai anak keturunan Adam, jangan nyembah setan. Jangan sembah setan, kata Allah. Allah ta'bud syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sebagian besar manusia menganggap bahwasanya nyembah setan hanyalah sebatas seorang sujud sama setan. Bukan sebatas itu nyembah setan. Menyembah setan adalah mengikuti penyimpangan setan yang membisikkan dalam hati manusia, yang seharusnya haram dia bisikan, tidak apa-apa itu halal, dia ikuti. Yang seharusnya itu perkara halal, kata setan, itu diharamkan saja, tinggalkan, dia ikuti. Ini namanya nyembah setan. Jadi makna menyembah bukan hanya sebatas seorang itu sujud depan setan, sementara setan itu dari kalangan jin yang tidak terlihat wujudnya. Tapi bentuk ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala digoda oleh setan supaya dirubah dan diikuti manusia. Maka disitulah terkenanya manusia dianggap sebagai penyembah setan. Dan itu yang diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Yasin tadi. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan hunafa, lurus, hanif, tidak pernah terbetik ingin nyembah kepada selain Allah. Tidak ada manusia awalnya diciptakan punya pikiran ingin menyekutukan Allah, tidak ada. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Lalu apa yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala? "Fa'atathumus syayatin." Syaitan-syaitan itulah yang telah mendatangi mereka. Fajtalathum an dinihim, syaitan-syaitan itu yang berhasil menggelincirkan mereka dari agama mereka, dari agama Allah yang telah Allah turunkan untuk mereka. Syaitan menggelincirkan mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, sehingga syaitan itu pun mengajak manusia untuk merubah halal haram yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka ikuti. Perkara halal haram udah ditetapkan oleh Allah, tapi diputar balik oleh syaitan, mereka ikuti. Wa amarathum ayyushriku bima lam unzil bihi sultanan. Syaitan itu memerintahkan mereka agar mereka menyekutukan aku dengan sesuatu cara ibadah yang tidak pernah aku turunkan keterangan tentang ibadah itu. Tidak pernah aku perintahkan seperti itu beribadah, tapi syaitan menyuruh mereka untuk menyembah Allah dengan cara seperti itu. Mereka ikuti. Ini sama saja nyembah setan namanya. Dari sinilah bisa kita dapati apa fungsi utama, kenapa Allah Ta'ala turunkan Quran, utus nabinya Nabi Muhammad SAW, agar manusia tidak terjerat dengan langkah syaitan yang begitu banyaknya, yang akan merusak akidah, keyakinan, keimanan, dan ibadahnya manusia. Agar manusia tidak terjerat dengan langkah-langkah syaitan yang merubah-rubah hukum Allah, merubah syariat Allah Subhanahu wa taala, merubah ciptaan dan keputusan Allah. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata syaitan? Allah Ta'ala sebutkan perkataan syaitan dalam surah An-Nisa. Kata syaitan, "Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah."
Sungguh-sungguh aku akan perintahkan mereka manusia agar mereka merubah-rubah ciptaan Allah, merubah keputusan Allah, merubah ketetapan Allah, merubah hukum-hukum Allah. Itulah dia targetnya syaitan untuk menggelincirkan manusia. Langkahnya syaitan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin, kata Allah. Jangan pernah kalian mengikuti langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Atau setidaknya kalaupun syaitan tidak berhasil menjerumuskan seseorang untuk menyimpangkan akidahnya, keyakinannya, untuk menyimpangkan ibadahnya, setidaknya syaitan akan berusaha merusak muamalah seorang hamba. Pergaulan mereka, hubungan mereka di antara sesama manusia dirusak oleh syaitan dengan perbuatan tahrish. Tahrish yakni syahna, khusumat, huruf, fitan bainahum. Syaitan berusaha untuk menjadikan manusia supaya saling membenci, saling bertengkar, saling membelakangi, saling menggibahi, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling dengki, dan seterusnya. Akhirnya mereka berselisih, berperang, saling membunuh, dan seterusnya. Sekiranya mereka tidak berhasil menggelincirkan akidahnya, menggelincirkan keimanannya, menggelincirkan ibadahnya, tapi tidak lepas dari tahrish. Ini yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, inna syaitan qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan hampir-hampir putus asa untuk menjadikan orang yang sholat agar menyembah syaitan. Tidak kuat lagi syaitan menjadikan orang yang sholat sujud tapi kepada syaitan. Hampir-hampir syaitan putus asa, gak mampu dia. Lakin fit tahrish bainahum, tapi dia tidak pernah berputus asa untuk menjadikan tahrish di antara mereka, orang yang rajin sholat. Permusuhan. Bagus sholatnya, akidahnya, ibadahnya, tapi tidak lepas dari tahrish. Syaitan akan menghubuskan permusuhan di dalam dada mereka, sehingga mereka akan dengki dengan saudaranya yang sesama sholat dengan mereka, berjamaah bersama mereka, puasa bersama mereka, tapi dihembuskannya kedengkian, kebencian, permusuhan. Itulah dia tahrish. Dia akan rusak akhlak manusia tadi. Dia akan rusak muamalah orang-orang yang sudah kuat akidahnya, ibadahnya, tapi dirusaknya akhlaknya, hubungannya, sehingga dia benci dengan orang tuanya, orang tua benci dengan anaknya, saudara benci dengan saudaranya, sahabat benci dengan sahabatnya, teman benci dengan temannya, guru benci dengan muridnya, murid benci dengan gurunya, dan seterusnya. Rusak hubungan mereka. Inilah langkah syaitan. Dia tidak akan pernah berhenti dari satu langkah saja, banyak khutuwat. Demikian juga syaitan berusaha merusak manusia dari sisi harta mereka. Syaitan berusaha menjadikan manusia ketakutan, kemiskinan, takut sekali sama miskin. Padahal miskin tidak menjadikan mereka masuk neraka, hukum asalnya. Allah Ta'ala tidak pernah menetapkan orang-orang masakin wa fuqara finnar haqqan. Orang miskin dan fakir pasti di neraka. Tidak ada. Takwa yang jadi ukuran. Tapi begitulah syaitan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu suka menjanjikan dalam jiwa kalian takut fakir. Saking takutnya dia miskin, dia tempuh jalan apapun, yang penting dia kaya. Gak peduli mau haram, mau halal, mau nyakitin orang atau tidak, yang penting jangan sampai fakir. Itulah syaitan. Sehingga sulit baginya untuk mendermakan hartanya, sulit baginya untuk berinfak, bersedekah, padahal itu kebaikan baginya, tapi dia mendustakannya. Allah Ta'ala mengatakan, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang gemar memberi, bertakwa kepada Allah, membenarkan adanya pahala, membenarkan adanya janji surga, maka akan kami berikan kemudahan. Wa amma man bakhil, kata Allah. Adapun orang yang pelit,
wastaghna, dan merasa enggak butuh dengan Allah, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan adanya surga, mendustakan adanya pahala. Karena orang yang bersedekah, dia yakin bahwasanya sedekahnya itu akan dibalas. Tapi orang yang pelit, dia ragu. Ini harta capek-capek saya kumpulkan, saya sedekahkan untuk orang lain, untuk orang miskin, untuk orang fakir, untuk orang yang membutuhkan. Apa iya dibalas? Wa kadzdzaba bil husna, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami berikan dia kesulitan. Itulah syaitan, langkah untuk menjadikan manusia itu dalam sisi harta jadi orang pelit. Atau setidaknya syaitan akan menggoda manusia dari sisi harta manusia tadi. Sudahlah pelit dalam sedekah infak, tapi tabdzir dalam mengeluarkan harta. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, wala tubadziru tabdziran innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan engkau berbuat tabdzir. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat tabdzir itu ikhwannya syaitan, teman-teman dekat syaitan. Apa itu tabdzir? Mengeluarkan harta bukan pada tempatnya. Harta itu kan milik Allah, dia berikan kepada manusia supaya diletakkan pada tempat yang Allah perintahkan, bukan seenak dan sesuka hati kita dengan mengatakan ini hasil saya yang cari sendiri kok. Ingat, ada Rabb kita, ada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang titipkan harta itu kepada kita. Maka perhatikan, tidak semua Allah titip harta itu kepada setiap orang. Karena kalau setiap orang diberikan harta yang besar, rusak kehidupan manusia. Siapa yang mau dipekerjakan? Masing-masing punya uang, masing-masing pengen gaji orang, gak mungkin. Maka syaitan berusaha merusak manusia dengan memberikan langkah tabdzir tadi. Para ulama menyebutkan tabdzir itu ada dua. Tingkatan tabdzir yang seringan-ringannya makruh hukumnya, gak haram. Tapi setidaknya dia wasilah kepada keharaman. Hukumnya makruh, dibenci. Dan masuk bagian idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Seperti orang-orang yang membelanjakan hartanya bukan pada kebutuhan pokok, bukan kepada kebutuhan yang sangat diperlukan. Membelanjakan hartanya untuk membeli lukisan yang puluhan juta, ratusan juta, hanya sebatas lukisan yang ditempel di dinding, hanya sebatas hiasan rumah ratusan juta. Berdosakah dia? Haramkah seperti itu? Pada asalnya tidak ada masalah. Sekiranya itu pun bukan lukisan yang haram, hiasan-hiasan rumah yang bukan haram, atau membeli kendaraan di luar dari kebutuhannya, yang bahasa orang sekarang invest, membeli rumah sampai banyak rumahnya, hanya invest. Hal yang seperti ini makruh, dibenci, hanya sebatas membelanjakan harta Allah Subhanahu wa taala yang gak ada manfaatnya. Dia tidak berpahala dengan itu dan tidak juga berdosa. Ini seringan-ringannya tabdzir. Tapi yang paling berat, tabdzir itu haram ketika seorang membelanjakan hartanya pada perkara yang jelas-jelas itu dilarang oleh Allah. Dari perkara keharaman, membelanjakan hartanya untuk kesyirikan, membelanjakan hartanya untuk membeli bahan-bahan untuk sesaji, untuk kesyirikan, untuk tumbal, untuk sesajen, untuk beli kambing hitam, ayam hitam disembelih untuk kesyirikan, ritual-ritual nggak jelas. Keluarkan harta untuk perdukunan dan semisalnya. Terkadang kita dapati harta yang dikeluarkan itu sangat besar, jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Keharuman untuk beli khamar, untuk kemaksiatan, untuk kemungkaran. Maka tabdzir yang seperti ini haram, dan inilah yang tepat dikatakan ikhwan syaitan, saudaranya syaitan. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjaga kita dari langkah-langkah syaitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Salah satu cara syaitan dari berbagai macam cara untuk menggelincirkan manusia, yakni dengan cara memberikan waswas, memberikan bisikan-bisikan di dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini syaitan memberikan bisikan-bisikan keburukan agar melakukan keburukan itu di dalam dada manusia, sehingga bergemuruhlah dada manusia. Orang-orang yang di dalam dadanya kuat keimanannya, maka insya Allah dengan bantuan Allah Ta'ala dia akan mampu menepis bisikan-bisikan syaitan tadi. Tapi sekiranya hatinya lemah dari keimanan dan kedekatan kepada Allah, maka mudah sekali dia tergelincir dan mengikuti langkah-langkah syaitan tadi. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak baca Al-Quran, dan memperbanyak amalan-amalan yang bisa menguatkan hati kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah, agar kita senantiasa diawasi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari jerat-jerat syaitan yang begitu banyaknya, yang kalau bukan karena karunia dan rahmatnya, niscaya setiap langkah syaitan itu akan kita ikuti. Tapi karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semangat seorang hamba untuk mendekat kepada Allah, meminta pertolongan kepadanya agar senantiasa diawasi dan ditolong oleh Allah, maka sungguh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.